Pemirsa, pengendara mobil Jazz yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Dharma Husada, Surabaya akhirnya ditetapkan tersangka. Akibat kecelakaan maut itu, satu orang penumpang tewas di tempat. Diduga kecelakaan akibat tersangka tak bisa menguasai kendaraannya akibat mabuk. Masih ingatkah dengan kecelakaan tunggal di Jalan Dharma Husada tanggal 2 Desember dini hari lalu? Akibat kecelakaan itu, satu orang penumpang yang masih di bawah umur, Levin Dion, tewas di lokasi kejadian. Sementara mobil Honda Jazz dengan nomor polisi N1363IH yang dikemudikan Rio Suharjito rusak parah. Namun Rio berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. Setelah hampir 2 pekan pasca kejadian, Satlantas Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan Rio Suharjito, pengemudi mobil Honda Jazz, sebagai tersangka. Mahasiswa asal Probolinggo berusia 21 tahun itu dianggap bersalah karena berkendara dalam kondisi mabuk. Akibatnya ia tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak pohon dan terpelanting sejauh 10 meter. Tersangka juga dipertemukan dengan ayah korban. Sementara ayah korban Budiono mengaku menyesal mengizinkan anaknya saat itu pesta miras dengan tersangka. Akibat pola didiknya yang salah itu, anaknya tewas dalam kecelakaan maut akibat pengaruh alkohol. Ya karena saya kepingin anak saya itu tidak diajarin orang lain. Saya ingin anak saya itu tahu dari saya dan saya bisa mengontrolnya. Cuma itu aja. Dan ini sebagai contoh buat masyarakat umum dan masyarakat luas bahwa cara saya itu keliru dan tidak patut ditiru. Kendaraan Honda Jazz berjalan dari Jalan Basuki Rahmat hendak menuju Jalan Pondok Chandra, yang mana sesampai di Jalan Dharma Husada dari jalan arah barat ke timur dengan kecepatan yang sangat tinggi di bawah pengaruh alkohol. Sesampainya di lokasi kendaraan, di lokasi tersebut kendaraan slip dan oleng ke kanan, kemudian kendaraan naik ke atas trotoar pembatas jalan, kemudian menabrak pohon di taman tengah pembatas jalan, kemudian mobil terpental kembali ke jalan aspal dengan posisi terbalik. Saudara Levin Dion, usia 16 tahun, tidak menggunakan sabuk keselamatan sehingga terlempar keluar dari dalam mobil hingga tergeletak di taman tengah jalan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mahasiswa salah satu kampus di Surabaya itu akan dijerat pasal 311 ayat 5 dan pasal 311 ayat 2 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 12 tahun penjara. Nanda Andrianta, JTV.